implementasi budaya positif di sekolah. Mini seminar sharing ilmu budaya positif. Dimulai aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya izin membuka masker untuk suaranya agar biar lebih keras lagi. Maskernya aja tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah untuk hari ini di sini akan diadakan mini seminar yaitu dengan topik budaya positif. Nah, di sini materi ini akan dibawakan oleh Miss Iva Nisfirandiani dengan topik disiplin budaya positif. Nah, untuk acara yang pertama, runtutan acaranya saya sebutkan. Yang pertama adalah ada keynote speaker dari Bapak Suhawardi, SPD, selaku Wakasek dari SD Permata Insani, dan sambutan dari Ibu Fitria MPD, selaku pengajar praktik CGP. Nah, yang terakhir adalah materi sendiri yang akan dibawakan oleh Miss Iva Nisfirandiani SPD, yang akan dibawakan nanti disiplin budaya positif. Oke,
Untuk yang pertama, sebelum kita mulai, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk yang acara yang pertama yaitu ada keynote speaker, ada materi sedikit oleh Bapak Surawati, SPD. Selaku Bapak Surawati, kami persilakan memberikan materi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber seminar budaya positif. Bapak Ibu semua, saya hormati, berbahagia. Dan pada hari ini, pada siang ini, kita dapat bareng-bareng berkumpul dalam rangka menghadiri undangan berupa melaksanakan mini seminar budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam salam tidak banyak untuk yang ingin saya sampaikan. Melihat judulnya budaya positif, budaya itu kan kaitannya dengan perilaku. Kalau sudah baru ngomong itu belum budaya. Kalau sudah budaya itu artinya jadi perilaku kita sehari-hari. Kami yang pimpinan sangat berharap apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Ivan bisa bermanfaat untuk kita semua. Syukur-syukur nanti bisa diimplementasikan. Dan ada satu harapan lagi dari Bapak Kepala Sekolah kemarin menyampaikan ke saya bahwa apa yang kita amati beberapa bulan ke belakang itu memang positif. Artinya positif. Ternyata kegiatan ini yang kita baca. Pak Kepala Sekolah berharap kita semua nantinya kalau di pembukaan nanti ada pembukaan lagi, ya kita didorong supaya nanti kita itu daftar semua. Lepas nanti lulus atau tidak, penting diharapkan dari sekolah kita semua bisa daftar. Karena tadi ini yang tidak bertanya dan apa ya kan? Tidak cuma sekedar teori di sana, didorong untuk diimplementasikan di sekolah masing-masing. Nah, ini yang menarik. Sehingga tidak hanya sekedar ilmu dirinya sendiri, ilmu itu disampaikan anak-anak yang berlakuannya, kemudian disampaikan ke teman-teman juga. Ya, itu yang menarik dari dukungan. Ya, sekali lagi kalau ada pembukaan tahun berapa nanti itu? Angkatan 6 ya? Ya, mungkin ya. Kita semua diharapkan untuk ikut. Walaupun kemarin dalam perjalanannya mungkin yayasan kurang support, tapi setelah kita jelaskan manfaatnya, apa yang kita dapat, alhamdulillah. Sekarang sudah mulai terbuka. Daripada mereka membiayai sendiri untuk menaikkan SDM kita dengan mengadakan pendidikan yang sangat mahal, kan penting untuk berkembang gratis, manfaatnya nyata. Itu Bu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan narasumber bermanfaat buat kita semua. Harapan besarnya bisa diimplementasikan sehingga budaya positif itu betul-betul bisa terlaksana di khususnya di Kecamatan Desa ini. Tidak cuma antar kita sesama guru, budaya itu juga nanti tidak terimplementasikan di anak-anak di sesama anak. Budaya itu bisa terlaksana, anak dengan guru yang terlaksana, kita sesama guru juga. Itu harapannya itu. Mudah-mudahan semua hari ini bisa berjalan lancar, semuanya kita dapat manfaat. Dan terakhir, kepada Iva, yang kalau ada ilmu-ilmu yang banyak, mohon share kepada kita semua. Jika nantinya kita ya tumbuh bareng-bareng, boleh nggak cukup satu aja gitu kalau tumbuh. Ya demikian Bapak Ibu kurang
motivasinya untuk kita semua. Semoga kita bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh Bapak Surwati. Amin. Oke, kita lanjut untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Fitria MPD selaku guru praktik CGP. Ya Bu ya. Oke, Ibu dengan saya persilakan untuk mengisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin buka masker ya. Baik, alhamdulillah alamin. Rabbi sholli sabri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kami hormati SD Permata Insan Islamic School, dan kami hormati Ibu Iva Nisfiran Diani selaku calon guru penggerak Kabupaten Agrak angkatan 3. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Permata Insani Islamic School. Salam takzim untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Fitria, udah bahas Fitria. Saya di sini diundang oleh Ibu Iva untuk untuk berbagi sedikit sharing terkait program guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Agrak. Nah, sedikit yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu guru di sini bahwa program ini baik. Itu yang perlu kita pahami, bahwa program ini baik. Adapun di awal itu mungkin ada sedikit miskomunikasi, itu wajar ya, karena kita belum tahu. Wajar, ibarat kita tuh belum nyemplung. Kalau misalkan kita udah nyemplung, kita udah tahu, rasa-rasanya ini baik kok, sebuah kebaikan, dan itu bisa akan menularkan kebaikan lainnya. Jadi yang bisa saya gambarkan mungkin dari awal saya dengar teman-teman dari guru SD ini, saya dengar ada 11 ya yang mengikuti mengikuti seleksi dalam program. Alhamdulillahnya dengan banyak polemik di awal itu jadi sebuah motivasi bahwa sebuah kebaikan kalau nggak kalau nggak dicoba kayaknya nggak akan tahu gitu itu baik apa enggak. Jadi saat itu memang saya maju mundur ya, wajar ya kalau kalau kita melihat situasi seperti itu pasti manusiawi kalau kita rasanya pengen mundur aja lah ya. Tapi saat itu dengan berbagai pertimbangan, Bismillah kita maju, kita ikutin alurnya. Karena saya berpikir gini, kalau misalnya kita kan nggak tahu nih, dahulu itu kita nggak tahu nih apa sih program guru penggerak itu, bagaimana sih nanti ke depan. Nah, untuk itu harus ada yang maju lah, istilahnya harus ada yang nyemplung gitu, biar ngerasain, biar bisa cerita, oh ini tuh begini loh gitu, oh ini tuh baik loh, ini tuh akan berdampak untuk sekolah loh seperti. Jadi itu yang Bismillah dengan izin suami waktu itu dan dengan izin orang tua, Bismillah, dan izin dari waktu itu dari direktur pendidikan juga sempat mengizinkan, Bismillah. Alhamdulillah dari sini ada beberapa yang lolos, tapi itu balik lagi semua guru di sini saya rasa dan saya yakin semua punya kesempatan. Hanya ya biasa ya kalau seleksi alam itu pasti ada yang melangkah lagi, ada yang mundur gitu. Tapi insya Allah dari 3 CGP yang ada di SD Permata Insani, mudah-mudahan ini akan menularkan sebuah praktik baik yang akan terus continue dipakai dan menjadi budaya positif. Nah, ini yang mau disampaikan. Untuk guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Agrak ini sedang melakukan pendidikan selama 9 bulan ke depan. Rasa-rasanya itu cukup lama, 9 bulan ya. Kalau orang hamil itu tuh nah, ini filosofinya ada juga tuh filosofinya menyambungkan
bahwa kenapa sih 9 bulan lama gitu. Biasanya kan pendidikan paling-paling 3 bulan maksimal gitu ya, PLPG kita 3 bulan. Nah ini selama 9 bulan tuh pasti kan ada sesuatu yang mau dirubah. Ketika budaya itu terus menerus kontinu dilakukan sedikit itu akan menjadi budaya, dibiasakan dan akan menjadi budaya. Nah itu harapannya nanti goalnya si GTK Kemdikbud ini ingin guru-guru kita ingin melangkah lebih baik untuk menuju pendidikan yang lebih baik lagi ke depan. Nah goalnya itu dimulai dari mana? Dari Bapak Ibu guru di sini. Nah, Bapak Ibu guru di sini, Miss Eva, Miss Virus, dan Miss Yeni sebagai guru yang mungkin berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini, harapannya bisa menularkan praktek baik, bisa menularkan budaya positif yang sedang dikembangkan atau sedang digalakkan oleh GTK Kemdikbud ini. Karena memang untuk mengatasi lost generation ya, itu kan dampak dari pandemi selama 2 tahun ke belakang pasti ada dampak ya, ada dampak dari ketermunduran atau keterbelakangannya pendidikan ini pasti. Nah, untuk mengakomodir itu, maka GTK Kemdikbud punya program ini, program yang sangat baik, dilatih bagaimana ini selama 9 bulan ini ditularkan kelas, karena kan membentuk guru penggerak ini sebagai pemimpin pembelajaran. Nah di sini tahap satunya pemimpin pembelajaran itu modul 1. Kedua ini sudah mulai bergerak nih, dia udah dapat teorinya, kemudian masa teorinya didiemin aja, nanti akan lupa gitu. Harus di-sharing, harus dibagi supaya menular, gitu. Supaya menular, kebaikan itu menular. Kalau misalnya kebaikan itu kita pegang sendiri, yang nggak akan jadi sebuah kebaikan. Tapi ketika ditularkan, ketika disosialisasikan, itu akan jadi dari 10 orang nanti ditularkan lagi ke 20 orang, ditularkan lagi ke 50 orang, kan nanti semuanya harapannya jadi kayak segitiga terbalik. Jadi mulai dari sendiri CGP, kemudian berubah, menularkan ke teman-teman sejawat, menularkan ke murid-murid, menularkan juga ke komunitas yang lebih tinggi lagi, misalnya gugus, atau nanti endingnya seluruh sekolah ini, dari murid, wali murid, guru, bahkan seluruh sekolah ini nih, bahkan supaya mutu pendidikan itu lebih baik lagi. Kita harapannya seperti itu. Nah, budaya positif ini memang ada di materi modul 1 yang 1. Modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Nah, ini yang mau nanti dibahas oleh Miss Iva nih, teman-teman, mudah-mudahan segala sesuatu yang bisa dijadikan hal-hal baik ya, bisa dipetik hikmahnya, insya Allah akan kita sama-sama kita sama-sama gaungkan, kita akan sama-sama praktekkan. Nah di sini memang saya selaku pengajar praktik jadi teman belajar yang mendampingi Bapak. Saya jadi punya kesempatan buat silaturahmi sama guru-guru anak saya yang mungkin selama ini nggak pernah, kalau nggak bagi rapot nggak pernah ketemu ya Bu. Nah di sini alhamdulillah punya kesempatan silaturahmi buat ibu-ibu guru semua, yang alhamdulillah juga ibu-ibu gurunya Kisya, ibu gurunya Ziva, alhamdulillah. Jadi punya kesempatan yang luar biasa dari Allah untuk sama-sama menggali, mengembangkan potensi diri dan potensi teman-teman CGP, juga potensi ibu guru semua di sini. Barangkali ada hal baik yang bisa dipetik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di sini. Saya mohon dukungannya untuk Miss Iva, CGP calon guru penggerak angkatan 3
yang mungkin lagi belajar nih, lagi sama-sama mengembangkan potensi hal-hal baik, kemudian aksi nyata yang mungkin bisa dikembangkan di sini. Yang sebelumnya mungkin saya rasa tidak semua program di SD Permata Insani saya yakin semuanya sudah baik. Tapi ketika ada kebaikan, mungkin budaya positif ini lebih dikembangkan lagi di semua kelas. Mudah-mudahan itu jadi hal kebaikan buat sekolah pada nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan motivasi dari Ibu Fitria. Semoga kita semua bisa mencontoh apa kegiatan yang sekarang Miss Iva jalankan, dan kita juga bisa menjadi guru yang lebih baik selanjutnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu materi dari Miss Iva. Nah, agenda dari materi seminar ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua capaian umum modul 1.4, yang ketiga eksplorasi konsep, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah refleksi. Oke, untuk yang pertama pembukaan, mari kita buka mini seminar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah capaian umum modul 1.4. Oke, untuk capaian umum modul 1.4 yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman yang baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, yang keempat adalah mendemonstrasikan pemahaman CGP, yaitu calon guru penggerak, mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma sebagai stimulus, respons, dan teori kontrol. Nah, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kelima, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Yang keenam adalah menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir adalah bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan mengembangkan kemampuan muridnya, karakter murid secara kebutuhan sosial maupun emosional murid. Yes. Oke, selanjutnya adalah materi dari Miss Iva, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Tangerang, yaitu Miss Iva Nisfi Ramdiani. Silakan Miss Iva. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu cantik hari ini? Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul selepas pulang sekolah, walaupun teman-teman ini selesai mengajar, yang masih menyempatkan waktu untuk hadir di mini seminar yang saya buat hari ini dengan berpartisipasi dengan beberapa teman-teman juga. Dan alhamdulillah kita juga diberikan hikmat sehat
nggak setegang ini. Syuting. Saya nggak jadi tegang ya teman-teman. Efeknya lurus sekali ke depannya. Luar biasa. Saya nggak jadi ikutan deg-degan ini. Padahal biasanya saya bicara dengan teman-teman seperti biasa ya. Oke. Nah, hari ini terima kasih kepada Catherine ya atas tadi juga sebagai moderator, kemudian Bu Fitria juga terima kasih atas motivasinya. Hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Catherine, saya akan menjelaskan mengenai apa sih disiplin budaya positif. Saya yakin teman-teman sedikit banyaknya, karena memang sudah ada beberapa teman-teman yang bertanya kemarin sama saya tentang disiplin budaya positif. Nah ini lebih lengkapnya lagi penjelasannya. Jadi ada kata disiplin, ada kata budaya, ada kata positif ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit, ini sebenarnya bukan mini seminar ya, hanya sharing ilmu saja yang sudah saya dapatkan. Karena salah satu misi menjadi pemimpin pembelajaran adalah bagaimana berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan ini yang sedang saya lakukan sekarang kepada teman-teman. Nah, sebelum nanti saya jelaskan apa itu disiplin budaya positif, mari kita simak terlebih dahulu ya. Inilah video, ada sedikit video gambaran tentang kita biasanya di sekolah. Kira-kira teman menjadi guru-guru yang seperti apa ya? Oke, silakan Miss Catherine. Dengarnya apa yang mau ditampilkan katanya? Guru galak versus guru yang merdeka. Halo guru ya. Pernahkah Anda dalam kondisi di mana Anda merasa tidak diterima oleh murid Anda? Kondisi di mana murid Anda merasa bosan, kondisi di mana murid Anda tidak semangat dalam belajar dan acuh terhadap proses belajar bersama Anda. Lalu bagaimana langkah yang Anda lakukan agar murid bisa lebih antusias dalam belajar? Yuk kita lihat video berikut ini. Sampai kemarin aku nonton itu keren banget. Kayak kenapa? Kalau ada file pakai itu bagus banget. Aku dapat banyak dari ini. Mencekam suasananya ya, dengan langkah kaki. Selamat pagi anak. Ya, hari ini kita akan belajar matematika kelas tahun dasar, yaitu segitiga, lingkaran, dan bujur sangka. Silakan keluarkan kertas dan pulpennya sekarang juga. Loh, kamu kok belum ambil pulpen sama kertas? Mas, sekarang ambil, kerjakan. Silakan buat lingkaran, segitiga, dan bujur sangka. Waktunya 3 menit saja ya. Jangan pakai pulpen. Ayo kerjakan. Waktunya sebentar lagi ya. Kamu lihat-lihat. Ingat ya, kalau ada yang seperti nyontek, nilainya tetap kurangi. Ya, waktunya habis. Silakan keluar mulai dari sini. Bagaimana cara mengajar guru yang tadi? Asik? Atau menyesalkan? Apakah ada cara pengajaran yang lain? Yuk kita lihat video berikut ini. Bagaimana kabarnya anak? Sudah siap untuk belajar? Luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang bidang data. Ada yang tahu contoh bidang data? Ya.
ya betul. Bujur sangka betul sekali. Ya pasti betul ya. Kira-kira cerita kalau apa ya? Televisi. Betul sekali ya. Laptop, ya. Sekarang kita akan menggambar dalam dasar. Silakan menggambar dalam dasar dengan alat tulis yang kalian punya. Sudah paham? Silakan. Oh, ya, terlupa. Kira-kira untuk menggambar dasar untuk berapa lama? 1 jam. Apa nggak lama aja? Nah, itu tadi cara pengajaran guru yang berbeda. Sudah menyimakkan bagaimana cara mengajar guru A dan cara mengajar guru B? Bagaimana rasanya ketika Anda menjadi murid dan diajar oleh guru A? Bagaimana rasanya ketika Anda menjadi murid diajar oleh guru B? Menurut Anda, apa hal yang paling mendasar yang membedakan antara guru A dan guru B? Baiklah, sekarang diskusikan bersama kelompok Anda. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, saya yakin teman-teman guru B semua ya. Yang kan kalau guru A kan dengan langkah kaki kita sudah polos gitu bawaannya. Nah, teman-teman, insya Allah saya percaya semuanya seperti guru B yang sangat dinanti oleh anak-anak. Amin. Amin. Ya, kok pada senyum ya? Jadi tadi perbedaannya apa ya kira-kira antara guru A dengan guru B? Cara apa? Cara mengajar muridnya luar biasa, boleh tepuk tangan buat Miss Kiki. Cara mengajarnya berbeda. Seperti apa kalau guru A Miss? Tadi seperti video. Iya, tegang ya, anak-anak tegang. Kamu, nah gitu. Iya galak ya kalau Cerita diri sendiri. Kalau guru yang mereka bertanya ya, jadi saya juga sekarang sedang menerapkan itu di kelas. Jadi saat anak-anak butuh berapa lama kamu untuk menulis, tadi juga saya sudah praktekkan. Kayak matematika kemarin tadi ada banyak tugas yang mereka tulis dan saya tanya butuh berapa lama untuk menulis. 5 menit gak cukup nih, 10 menit. 10 menit cukup nggak 15 kayaknya. Akhirnya kesepakatan kelasnya 15 menit. Dan saya yakin teman-teman juga sudah melakukan itu di kelas ya. Jadi disiplin budaya positif ini saya yakin sudah sering kita lakukan, hanya saja kita baru tahu namanya bahwa itulah disiplin budaya positif. Guru Permata Insani mau udah disiplin budaya positif. Oke ya, nah yang namanya tadi ada kata guru merdeka ya. Apa sih merdeka belajar? Guru yang merdeka itu guru yang memperhatikan tumbuh kodrat seorang anak, baik karena alam maupun zamannya. Jadi jangan karena kita dididik zaman dulu menyamakan dengan anak-anak zaman sekarang. Dan memang sudah lebih banyak teknologinya. Dan guru merdeka belajar itu harus punya komitmen, harus mandiri dan harus reflektif. Komitmen itu apa? Belajar melibatkan anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar saya gurunya, maka saya yang mengambil kontrol. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah ini kata Ki Hajar Dewantara ya. Jadi merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama, tidak hidup terperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri atau mandiri. Cara mengatur hidup dengan tertib atau reflektif ya. Tidak hidup terperintah berarti artinya dia mempunyai tujuan untuk dirinya sendiri. Kemudian poin yang kedua itu menekankan kemandirian untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga adalah keterampilan mengatur hidup.
belajar dewantara, anak-anak itu harus selamat, ya harus selamat atau tidak membahayakan dirinya sendiri. Dan itulah yang mendasari disiplin budaya positif. Nah, hari ini nanti kita akan bahas 6 poin ini. Yang pertama, stimulus respon, arti disiplin, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, ini kata belajar dewantara yang tadi saya katakan bahwa anak-anak ini, katanya ya, tuh, kita ambil contoh perbandingan dengan hidupnya tumbuhan. Kita ini seorang petani, teman-teman. Dan yang namanya petani itu, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Teman-teman, kalau misalkan nanam padi, tumbuhnya padi. Gak bakal nanam padi tumbuhnya pohon mangga, kan gitu ya. Sama dengan anak-anak kita yang dididik, kalau kita mendidik dia, maka sifatnya, akhlaknya juga akan positif. Budaya yang akan dia tumbuhkan juga akan positif karakternya. Dan begitu pula sebaliknya. Karena kita tadi seperti petani yang harus memperbaiki kondisi tanah pada saat kita melihat keberagaman mereka. Kemudian juga harus memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air seperti ilmunya, membasmi ulat-ulat pada saat anak-anak kita sudah mulai terkontaminasi oleh karakter-karakter yang buruk. Nah, kita fungsinya seperti itu. Jadi kalau kata Ki Hajar bagaikan seorang petani. Nah, sekarang ada kegiatan teman di sampingnya, boleh Miss Anissa bergabung dengan Miss Indah? Oh iya, Oh, kita semua banget. Kalau gitu bisa dia boleh sama Miss Catherine didampingin. Teman-teman yang ada di sebelah kanan, silakan mengepalkan tangan kanannya. Tangan kanan, oke ya. Terus berikan kepada temannya. Anggap di dalam sini ada surat yang berharga, akta tanah. Ya, emas, intan berlian. Sekarang ya, silakan teman-teman berusaha mempertahankan harta yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, yang ada di sampingnya pada membasmi ini semua pada mengambil harta ini. Silakan dari sekarang diambil sampai teman-teman punya tangannya. Nah, yang kita yang bukan jelas. Kita selalu merasa kelas yang baik ada kelas yang harus bisa dikontrol sama gurunya. Terus tidak mau menerima kritik karena selalu kalau ada yang memberi masukan berarti dia jahat pada saya. Kalau tidak benar kalau ini saya percaya guru BK dia sangat menyenangkan anak-anak. Iya. Dan yang terakhir yang paling sering kita lakukan karena kita orang dewasa mereka anak-anak kita sering memaksakan sesuatu. Itu adalah miskonsepsi terhadap kontrol ya. Nah ini perbedaannya ya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi daya positifnya masih kurang perilakunya. Kemudian masih berpikirnya masih begini menang kalah. Wah kalau misalnya dia mau beri masukan ke saya nggak bisa menjawab apa yang dia katakan, berarti saya kalah. Nah itu berarti teman-teman masih ada di stimulus respon. Tapi kalau sudah positif, punya teori kontrol, teman-teman akan berpikir sama-sama menang. Dia memberi masukan pada saya karena memang ini demi kebaikan saya. Nah itu namanya teori menang. Oke, nah ada bapak kita lagi ya. Tuh, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya harus mandiri, kemudian dan jika ada kemerdekaan atau merdeka belajar, disitulah disiplin yang kuat. Disiplin. Kalau teman-teman dengar kata disiplin, biasanya harus apa sih? Apa yang teman-teman lakukan kalau dengar kata disiplin? Sesuai dengan waktu ya. Terus apa lagi? Kalau terlambat pokoknya harus sesuai
Nanti jangan dimarahin belajar kan payah sampai jadi bukan sesuatu yang bersifat memaksa. Nah, tapi walaupun tidak memaksa, punya komitmen di sini. Harus, bahasanya bukan memaksa tapi komitmen. Komitmen teman-teman terhadap waktu, terhadap tata tertib, namanya komitmen. Bukan disiplin itu memaksa untuk tepat waktu. Bukan. Kalau kita masuk jam 7, nah berarti itu tuh teman-teman kalau datang kurang dari jam 7 sudah berkomitmen pada waktu. Semuanya saya kerjanya ngobrol aja, jadi apa sih kamu
saat misalkan ada yang nyenggol, kamu harus bertanggung jawab ganti, gitu kan? Biasanya ke anak-anak. Jadi teman-teman sudah memahami, hanya teman-teman mungkin belum tahu apa bedanya hukuman, apa bedanya sanksi. Ya. Nah, ini semua ya. Pengaruh hukuman itu jangan sampai, jadi jangan ada penghargaan yang juga hukuman. Apa maksudnya? Jadi ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang, bintang-bintang di langit ya. Kita sering melakukan itu. Ya, kalau kamu bagus dapat bintang, iya. Ternyata itu tuh budaya positifnya masih jangka pendek, teman-teman. Kenapa jangka pendek? Tapi kan termotivasi, Miss, betul, termotivasi. Tapi coba begitu guru yang lain tidak memberikan bintang, apakah anak itu disiplin? Nah, bintang bulan, repot kan? Abis bintang bulan yang terjadi planet, repot deh gurunya ya. Betul. Memang memotivasi, tapi jangkanya pendek. Nah, penghargaan yang menghukum. Saya sering ya kalau lagi mendampingin OSN gitu, anak-anak tuh suka ngerasa gini. Saya teman-teman yang mendampingi lomba itu pernah merasa. Atau di kelas saya evaluasi. Anak-anaknya punya pengetahuan di atas rata-rata. Dia dapat nilai 90, dia mengeluh. Kenapa cuma 90? Padahal itu seharusnya sudah bagus nilai dia. Itu adalah penghargaan yang menghukum, teman-teman. Jadi di budaya positifnya belum tumbuh dalam dirinya dia. Jadi kita harus memotivasi itu ke anak-anak seperti itu. Nah, 90 itu sudah bagus. Kadang-kadang juga anak merasa saya bisa juara 1, ternyata ya nggak juara misalkan ya. Saya bisa ternyata jadi segala macam. Nah, itu adalah penghargaan yang menghukum. Jadi betul dikasih motivasi ke anak-anak. Anak mesti dalam dirinya itu merasa bahwa saya merasa lebih, tapi ternyata apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terus penghargaan yang tidak efektif juga sama ya, kayak misalkan ya yang mau maju beng-beng bagus, memang betul memotivasi ya. Tapi jangan pendek teman-teman ya, itu juga penghargaan yang merusak hubungan. Kadang di kelas nih buat kamu dapat ini dari Miss 50.000. Besoknya lagi kita kadang suka lupa tuh ya, kalau ada yang bagus lagi nggak kita kasih. Nah itu tuh yang terjadi, penghargaan yang merusak hubungan. Pasti anak-anak tuh komplain biasanya, nih kemarin kalau dia begitu aku sekarang enggak. Nah itu namanya penghargaan yang merusak hubungan ya. Jadi jangan sampai penghargaan yang sudah teman-teman berikan sampai merusak hubungan tadi antar sesama murid. Inilah ya, dikit lagi terakhir. Penghukum buat teman-teman yang masih sering menunjuk. Kalau saya, Siapa itu? Siapa? Berarti teman-teman ini adalah penghukum. Dan penghukum itu budaya positifnya yang paling rendah. Kemudian kalau misalkan teman-temannya dengan melankolis, ibu mah capek nak sama kamu, sampai nangis. Kamu nggak terlambat terus ibu tuh, gimana ya, aku tuh mau jadi orang seperti apa? Nah, suka melankolis begitu, berarti kita adalah orang-orang yang sering membuat orang merasa bersalah. Kamu tuh kan harusnya udah tahu berapa kali sifat tuh harus ngomong sama kamu. Itu berarti ada di membuat orang merasa bersalah. Yang bagus tuh ini teman pemantau manajer. Saya misalkan ya, kalau teman sampai datang kenapa terlambat. Ini nih, kalau gitu nanti jangan dikurangi. Oke, toh. Nah itu adalah teman posisinya. Jadi si anak pada saat terlambat dia merasa bersalah. Tapi apa tadi set posisinya? Kenal. Itu. Kemudian pemantau, kalau pemantau tuh misalkan dia terlambat, kira-kira jam masuk sekolah kita jam berapa? Jam 7. Kalau jam 7 berarti peraturannya apa? Harus tepat waktu. Nah itu tipe-tipe pemantau. Jadi ditanya banyak pertanyaan. Semakin ke atas, maka pertanyaannya semakin banyak. Kalau misalkan tadi sampai posisi pemantau bertanya peraturan, posisi manajer bertanya, jadi supaya kamu tidak terlambat apa yang harus kamu lakukan? Oh, iya. Saya bisa dia mas selalu melakukan
kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jangan sampai mereka merasa malu. Ya, kalau misalkan dia dihukum, dia merasa malu, kembali ke teman-temannya, itu berarti kita sudah menyakiti mereka dan disiplin budayanya sudah tidak lagi posisi. Ini ciri-ciri restitusi yang menebus kesalahan, namun belajar kayak tadi, menyenggol air minumnya, silakan dipel, silakan hilang, diisi kembali. Nah, itu teman-teman. Nah, ya, sering melakukannya kita ya. Kalau lupain, terus misalkan bikin berantakan, nah, itu tempatnya tolong dirapikan. Sudah kita lakukan. Saya yakin teman-teman sudah melakukan ini semua. Dan jangan lupa untuk fokus pada solusi itu di garis bawah ya. Jadi jangan hanya menjudge anak, tapi juga kita mencari solusi dari permasalahan. Nah, ini segitiga restitusi ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana memvalidasi tindakan yang salah seperti tadi. Kenapa kamu terlambat? Kemudian juga menanyakan keyakinan, apa peraturannya, menstabilkan identitasmu. Setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Nak. Miss Iva tahu kamu melakukan itu, gak apa-apa sekarang, tapi jangan diulangi lagi. Nah, kalau diulangi lagi, nah kita akan lihat berikutnya. Ya, ini anak-anak akan merasa bersalah, soalnya kalau berbuat salah positif terhadap dirinya, guru berkata berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, sama seperti kita juga sama gurunya ya, seperti itu. Dan bukan hanya mencari siapa yang benar dan salah, tapi juga menyelesaikan masalah. Itu menstabilkan identitasnya dia. Kemudian selanjutnya harus ada validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih baik, lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi kalau misalkan ada suatu kejadian di kelas, nggak yang langsung sujud, kamu nih pasti pelakunya. Iya, udah sujud ya. Itu adalah validasi tindakan yang salah, teman-teman. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Di kelas kita itu nilai apa yang ditumbuhkan? Kelas yang ideal itu seperti apa? Peraturannya seperti apa? Tata tertibnya seperti apa? Nah, ini adalah yang sering kita lakukan. Oke ya. Jadi saya yakin ya teman-teman setelah ini teman-teman tuh sudah melakukan itu. Saya hanya sekedar sharing dan menyampaikan karena saya pun pada saat belajar ini, oh ternyata itu sudah dilakukan. Hanya saya baru tahu saja. Saya yakin teman-teman pun begitu. Dan biasanya nih, karena saya merasakan sendiri pada saat sudah belajar modul ini, seperti punya ragu-ragu teman-teman. Jadi kalau marah sama anak-anak tuh, aduh disiplin budayanya turun lagi ke yang paling bawah gitu ya. Sudah berusaha jadi manajer, kenapa kamu terlambat, kenapa begini? Si anaknya mau nangis cuma ditanya doang. Jadi saya tuh turun lagi levelnya ke penghukum sama seperti film. On commence pas. Le débat. Si les professeurs de vous dirigent comment faire son pourquoi le faire ça mais pas comment pour faire un os, on commence pas par deux OPX. Ces méthodes à notre âge, ce ne sont pas des mots. Patience, pédagogie, accompagnement des jeunes, bienveillance. La responsabilité, c'est qu'il faut nous confier. Ça veut dire qu'on lui met des coffres? Non. Bon, Goudurik, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. La vitesse, c'est l'heure à laquelle on se couche. Maintenant, foutez-moi la paix, les bureaux, je vous donne là-dessus. Ternyata menunjuk. Ditendang keluar akhirnya ya. Balik lagi ke posisi pemukul. Karena menyakiti anak. Vous voulez pas bouger une vie, Berusaha lagi gitu. Vous êtes malade. Ça ne fait pas plaisir, tu sais, c'est pour ton bien. Allez, viens, on a des choses à faire. Oui, bah d'abord, il faut que je m'habille et que je me coiffe. Berusaha lagi tuh dia ya untuk sabar, ya. Mencoba lagi. Sekarang berganti posisi dia coba jadi pemantau. Bon, Goudurik, maintenant, tu sors, ça fait 2 heures que t'es là-dedans. Tu veux que je vous fasse un peu de pédagogie? Pakai psikologi katanya budaya positif. Bon. T'es coiffé, t'étais coiffé. Mais non, je sais pas coiffer. Non, je suis coiffé avec effet, pas coiffé. C'est beaucoup de travail avant d'arriver à ce résultat. Bon, allez, on va être dans la forêt. Exercice de base, comment bien taper sur le bras. Quoi? La violence, c'est vraiment l'expression des faits. Quoi, Céline? Ditendang lagi, balik lagi ke pemukul ya. Udah berusaha jadi pemantau. C'est vrai, c'est très humain. Le
point positif, c'est que tu n'es pas décoiffé. Vous êtes vraiment des bons malades. Allez, Silvio. Nongol lagi nih. Chanson va tomber sur Nongol lagi, masih sabar dengan teori psikologi yang sudah didapatkan. C'était où? Tapi lagi-lagi anaknya membuat masalah. Non, mais c'est vrai que j'ai de la chance d'habiter à l'UTS. Mais là, j'ai besoin de me ressourcer un peu, alors je suis bien dans ma famille. Je pense que ça me fera du bien de jouer au donc. Je suis pas en fait. Donc, tiens, je te regarde et toi, ça me donne des chansons. Ah bon? Hein? Je ferai un domaine, l'amour sera roi, l'amour sera loi et où tu seras reine. C'est joli. C'est joli parce que c'est toi qui m'inspire. Pardon si on dérange, mais je te signale que tu parles je vais bien pour qu'on va de point à l'heure. Berusaha membatasi diri dengan kesabaran. Être un homme, ça veut pas forcément dire être une brute Anaknya épaisse. makin menunjang. Un homme, c'est aussi quelqu'un de sensible, quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime, ou quelqu'un qui n'a pas peur de pleurer. C'est tellement vrai. Bon, alors maintenant, laissez-moi tranquille, vous deux. Laisse. Akhirnya, tambah jauh ya. Level kesabaran balik lagi ke zona merah ya. Itu juga sebenarnya yang sering saya lakukan ya. Udah berusaha, udah tahu ilmunya di kepala, restitusi, posisi kontrol ya. Ujung-ujungnya akhirnya udah 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav, 8 oktav kayaknya tarinya zona merah. Tapi ujung-ujungnya setelah itu merasa bersalah, gagal lagi restitusinya gitu ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan hari ini, tepuk tangan bersama. Oke, terima kasih untuk menyampaikan materinya. Dari yang pertama kita sudah dari materinya dari Miss Iva tentang belajar merdeka, tentang dari belajar ala Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa anak-anak harus selamat. Nah, dan fungsinya sebagai guru kita adalah perawat sebagai ibaratnya adalah sebagai perawat tanaman, yaitu petani. Nah, petani kita yang merawat padi. Nah, tadi juga belajar tentang disiplin. Ternyata disiplin itu adalah sebagai proses belajar di mana kita memiliki komitmen terhadap disiplin tersebut. Dan cara untuk menerapkan disiplin itu adalah melalui restitusi. Oke, dan beberapa ibu di sini sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan pertanyaannya. Di pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kalian bertanya. Di belakang saya tanya. Oh, di belakang saya. Di belakang saya juga apa ya bertanya? Siapa Bapak Ibu? Yang mau melontarkan pertanyaan. Kita diskusi di sini. Ya ini mungkin Boleh silakan. ya pertanyaan ringan tapi mungkin sulit ya. Sulit bagi saya maksudnya. Mengamati awal mula belajar di sini sebagai guru memang bukan suatu hal yang sangat mudah, apalagi menghadapi anak-anak ya. Terus sangat prosesnya panjang sekali. Saya berproses dari awalnya yang seperti tadi. Ya, mana ya? Awalnya ini masih lemah lembut karena baru lulus dari lemah lembut. Gini, tapi lama-lama juga benar diuji kesabarannya dengan lama-lama jadi tipe pemarah. Nah itu sangat sulit untuk mengontrol sebenarnya, sulit. Jadi mana yang harusnya yang benar yang mana biar anak itu benar-benar bisa kita menyesuaikan anak-anak pun bisa pada kita juga seperti halnya seperti teman gitu ya. Nah, kadang tidak bisa berubah secara instan. Iya betul. Nah itu kadang sampai sekarang ini juga hal itu mungkin masih bisa diterapkan, masih kadang diterapkan karena sulitnya mengkondisikan anak ya dengan nol apalagi generasi 4. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa konsisten benar-benar bisa menerapkan bahwa solusi itu adalah dengan restitusi tadi. Soalnya sangat sulit ya bagi kita ya, apalagi waktunya hanya 30 menit belajarnya gitu. Gimana mungkin caranya Miss Iva mungkin ada ide supaya guru-guru di sini juga bisa sama-sama menerapkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini juga yang pernah saya secara pribadi ya sebagai CGP menanyakan kepada instruktur saya bahwa susah menerapkan budaya disiplin ini karena memang butuh proses yang panjang.
yang namanya budaya itu nggak bisa kalau diterapkan hanya satu kali. Tapi konsistensi kita yang diperlukan. Waktu itu juga kita pernah mengikuti seminar anak ya, bahwa menasehati anak itu nggak bisa sekali, harus sampai 1.500 kali gitu kan, kata psikolog juga. Memang kesabaran itu yang luar biasa. Seperti dulu juga sama ya, ibu saya kan cerita mungkin teman-teman dulu, ibu saya itu luar biasa mendidik anaknya terus sabot, sampai saya itu pernah dimasukin ke dalam mandi ya, luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu dia merasa bersalah pada saya dan adik-adik saya. Mulai berubah kesabaran sampai akhirnya sekarang memang sekarang kita sudah dewasa sangat menyayangi beliau, bahkan lebih dekat dengan beliau dibandingkan dengan ayah gitu kan. Teman-teman juga suka merasakan, padahal mama itu galak, kenapa nempelnya ke mama gitu kan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman itu sudah melaksanakan itu sebenarnya. Mungkin waktu setiap kali kayak tadi film tadi kita sudah mencoba restitusi, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke penghukum gitu kan. Karena tadi teman-teman, jadi intinya adalah bagaimana kesabaran dan konsistensi harus dilakukan. Nggak bisa sebentar budaya positif ini, harus terus. Sekarang ini kelas 1 misalnya, anggaplah kita berikan penandai di kelas 1 budaya disiplin positifnya diterapkan, anak-anak disiplin. Begitu ke kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 tidak lagi diterapkan, nggak bisa. Jadi artinya semua guru kayak tadi lingkaran yang tadi, kalau kita mau membentuk budaya positif, lingkungannya dulu harus positif. Lingkungan positif tadi kan ada lagi di dalamnya, harus punya keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas harus tahu tata tertib atau aturan dulu. Jadi untuk menciptakan tadi yang saya lingkungan positif, maka semua kita ini harus bekerja sama. Nggak bisa kalau hanya satu pihak saja, hanya misalkan saya berusaha. Saya juga pernah bilang ini sama teman-teman pada saat saya mau melakukan perubahan paradigma Baghdad. Saya bilang ke teman-teman kelas 5, saya nggak bisa sendiri. Kalau saya hanya yang berubah, nggak akan berdampak apa-apa pada sekolah ini. Tapi mari sama-sama, itulah alasannya kenapa kami harus membagikan ilmu ini pada teman-teman, supaya tercipta lingkungan yang positif. Dan saya yakin dalam diri teman-teman udah ada rasa disiplin positifnya ada. Hanya tinggal waktu saja yang ada. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi? Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke Bapak. Sudah tidak ada? Oke. Mungkin itu materi dari Miss Iva, dan tadi sudah dijelaskan juga dari pertanyaan Miss Anissa yang menanyakan bagaimana kita menanggapi solusi anak yang sedang bermasalah ketika emosi kita sudah naik gitu ya. Kita kan emosinya juga nggak stabil gitu, dan anak melakukan kesalahan gitu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Miss Iva kalau kita terus sabar dan terus menerus memberi masukan kepada anak. Oke, untuk refleksinya untuk hari ini adalah hal baru apa yang Bapak ibu-ibu hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dan saya pribadi yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu melalui materi ini. Kira-kira apa sih hari ini? Ada budaya apa nih, budaya positif. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinstiknya. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Merasa luar biasa. Atau ada merasa kalau saya sendiri merasa tertampar karena saya ternyata saya sama dia. Nah, yang ketiga adalah peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama model ini. Tadi yang mana kamu beberapa manajer lah ya, insya Allah ya. Masih campur. Masih campur ya. Campur ya. Jadi seperti bola minggu. Iya kayak gitu. Oke, yang keempat yang lain adalah saya akan menjadi amnya seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, kira-kira ibu-ibu Oke, untuk yang terakhir ada sambutan dari Pak
dua kata kepada Bapak Asep selaku Kepala Sekolah SD Permata yang sedang. Iya Pak. Di depan kata di semuanya di depan. Ini lagi mana? Siaran TV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Apa ini narasumber ya? Narasumber dari CGP, dari Sensi dan Bu Fitri sekalian yang selaku pengajar praktik dan ibu-ibu sekalian yang saya banggakan. Terlihat dari sekilas saja pertengahan saya masuk, inti dari sebuah proses pembelajaran kepada anak adalah bahwasanya memang intinya saya pikir satu aja sih, bahwa guru itu adalah tauladan bagi siswa. Ini penjabarannya tadi kalau saya dari guru tauladan itu adalah penjabarannya tadi, dan bagaimana caranya kita dalam proses pembelajaran itu pun dalam pengetahuan bagaimana caranya juga kita memfokuskan siswa sebagai senternya, bukan kita lagi yang sebagai senternya, tapi siswa sebagai senternya. Dan ini berkali-kali dikatakan oleh narasumber, kita semua melakukan itu dari di program K13. Kita adalah senternya, fasilitatornya, dan anak adalah senternya. Gimana caranya kita mengaktifkan siswa? Maksud tadi dua tahunnya pengetahuan budaya positif. Kita semua sudah melakukan. Jadi gambarannya kalau dari masalah kehukuman tuh saya berkaca ini saya dulu gitu. Beberapa tahun lalu nih. Ya akhirnya sekarang kalau ada saya anak-anak tuh kayak lihat hantu gitu kan. Gitu. Dan ini ternyata adalah rasa disiplin dan KPN anak. Dan artinya ketika ada saya mereka rapi. Ketika tidak saya ya biasa aja. Itu berarti kan terpaksa, bukan daripada kemauan si anak itu sendiri untuk dia melakukan kebenaran seperti itu. Ya, dan saya pikir ini ada suatu hal yang positif yang memang harus dibagikan kepada guru dan semua. Dan terima kasih Pak dan juga rekan-rekan yang lain juga yang sedang melaksanakan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk kedepannya penerapan budaya disiplin positif ini bisa benar-benar menjadi budaya di lingkungan SD Permata yang saat ini sangat sulit. Memang tadi sudah disampaikan, memang butuh kesabaran dengan cara mengelus-elus itu. Kalau bagi saya pribadi kadang-kadang memang agak susah gitu. Kalau mengelus-elus siswa itu. Secara langsung kami ini. Sudah masuk kan nulis nih kata diulang, saya tidak terlambat satu lembar itu akan sering banget dulu gitu. Tapi emang jadi emang kapok. Bahkan ada saya cerita tuh anak yang bahkan sebenarnya belum pernah hukum sama saya, tapi dia udah trauma. Terus dari kelas musik sendiri kan. Dia dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun baru ketahuan kelas 6. Si anak itu ternyata trauma dengan saya. Karena sesehariannya dia biasa-biasanya kalau ketemu ya saya hello, senyum, sapa, biasa aja, tapi ternyata dalam hatinya itu nyata, menyimpan sesuatu hal yang tidak terduga gitu. Ternyata dia selama itu ya takut, benar-benar takut lah. Trauma yang berkepanjangan sangat luar biasa. Artinya memang hal-hal seperti itu harus dikurangi dengan seperti itu. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya dapat terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya juga dengan bagi saya pribadi, dan ini menjadi budaya positif yang memang benar-benar bisa dikembangkan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah pesan dari Miss Iva untuk materi hari ini adalah mengubah paradigma dan kebiasaan menjadi budaya positif. Budaya disiplin positif memang bukan hal yang mudah.
Saat kita sudah berusaha menjadi positif, kontrol tertinggi yaitu manajer, kita mungkin akan berkali-kali kembali ke posisi kontrol penghukum. Namun, perubahan itu bukan hal mustahil jika kita lakukan secara konsisten. Oke, nah mungkin itu saja acara kita kali ini. Untuk acara terakhir yaitu adalah kasih dokumentasi. Dokumentasi untuk acara ini yaitu foto-foto. Nah sebelum ke sesi foto-foto, ya ke sesi foto-foto Sama nih mau pembicaraan. Oh ya. Aduh, terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka, belajar. Bergerak bersama, maju bersama untuk pendidikan lebih baik.